Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Izin memperkenalkan diri, kami dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, kelas 2 CMCI, akan mempresentasikan tentang penggunaan tanda baca untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Remi Nugraha Syafroni, SPD MPD. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Intan Supiani sebagai moderator, dan saya di sini tidak sendiri. Saya bersama rekan-rekan saya dari kelompok 1. Yang pertama ada Dede Raffi Mulyana, yang kedua ada Hala Azmita Cetia, yang ketiga ada Indah Eka Wulandari, yang keempat ada Laila Fatrunada, yang kelima ada Muhammad Hafiz, dan yang keenam ada Muhammad Ashkalillah. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama simak penjelasan lebih jelas lagi tentang penggunaan tanda baca. Artian tanda baca. Tanda baca adalah tanda yang dipakai dalam sistem ejaan seperti titik, koma, titik dua. Tanda baca berguna bagi pembaca untuk membantu memahami setiap bacaan. Tanpa tanda baca, pembaca akan sulit mengerti maksud dari penulis melalui bacaan itu. Bayangkan saja apabila tidak ada tanda baca, misalnya saja tanda titik. Tentu para pembaca kebingungan menentukan antara hubungan kalimat dan maksud dari kalimat itu karena semuanya tersambung tanpa jeda. Dengan demikian, tanda baca sangat dibutuhkan dalam sebuah penulisan artikel sebagai kunci atas apa yang diingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Tanda baca juga bisa dikatakan tanda-tanda yang digunakan di dalam bahasa tulis agar kalimat-kalimat yang kita tulis dapat dipahami orang persis seperti apa yang kita maksudkan. Kita dengan contoh penggunaannya. 1. Tanda koma. Kaidah-kaidah pemakaian tanda koma yang harus diterapkan adalah sebagai berikut. A. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contoh, saya baru menerima sebuah paket berisi gaun, sepatu, dan tas yang cantik. B. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang berikutnya yang didahului oleh kata seperti pasti dan melainkan. Contoh, paman baru saja pulang, tapi kami harus segera berangkat. C. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mendahului induk kalimatnya. Contoh, kalau hari hujan, saya tidak akan datang. D. Tanda koma dipakai di belakang kata ungkapan hubungan antara kalimat terdapat pada awal kalimat, termasuk di dalamnya. Oleh karena itu, jadi dengan demikian, lagi pula, meskipun atau tetapi. Contoh, anak itu memang rajin membaca sejak kecil, jadi wajar kalau dia menjadi bintang pelajar. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tanda titik koma. Hal-hal yang perlu kita perhatikan mengenai pemakaian tanda titik koma yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Contohnya, malam semakin larut, titik koma, pekerjaan kami belum selesai juga. Yang kedua yaitu tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan kalimat setara di dalam satu kalimat majemuk sebagai pengganti kata penghubung. Contohnya, ayah mengurus tanamannya di kebun, titik koma, ibu sibuk di dapur, titik koma, adik mengerjakan pekerjaan rumahnya, titik koma, saya berdiri mengamati mereka semua. Yang ketiga yaitu tanda titik koma digunakan untuk mengakhiri pernyataan, perincian dalam kalimat yang berupa frasa atau kelompok kata. Dalam hubungan itu, sebelum perincian terakhir tidak perlu digunakan kata dan. Contohnya seperti syarat-syarat penerimaan pegawai negeri sipil di lembaga ini, titik 2.
berkewarganegaraan Indonesia, titik koma, berijazah sarjana S1 sekurang-kurangnya. Baik, terima kasih. Tanda titik 2. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan mengenai pemakaian tanda titik 2. A. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemakaian tanda titik 2. Contohnya, Indonesia mengekspor berbagai macam hasil bumi, titik 2, karet, kopi, rotan, dan kopra. B. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Contohnya, Ketua, titik 2, Prof. Dr. Ahmad Sanusi, Sekretaris, titik 2, Dr. Sulaiman. C. Titik 2 dipakai dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contohnya, Bapak, titik 2, mau pergi kemana Leslie? Leslie, titik 2, pergi kerja kelompok ke rumah Hasan Pak. D. Tanda titik 2 tidak dipakai kalau rangkaian atau penerimaan itu merupakan kelengkapan yang mengakhiri pernyataan. Contohnya, Indonesia mengekspor kopra, karet, kopi, dan rotan. E. Tanda titik 2 dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, di antara bab dan ayat dalam kitab-kitab suci, atau di antara judul dan anak judul suatu karangan serta nama kota dan penerbit buku dan ajuan dalam karangan. Contohnya, Tempo, 1 dalam kurung 1971 24,27 atau Surat Yasin titik 2 ayat 9. F. Tanda titik 2 dipakai untuk menandakan perbandingan. Contohnya, perbandingan siswa laki-laki terhadap perempuan adalah 2:1. Perbandingan antara anak Sarah yang tidak senang belajar matematika adalah 1:3. Yang keempat, tanda penghubung. Hal-hal yang perlu kita perhatikan sehubungan dengan pemakaian tanda hubung akan dibahas di bawah ini. Yang pertama, tanda hubung menyambung suku-suku kata yang terpisah oleh pergantian baris. Contoh, di samping cara lama diterapkan juga secara baru. Sebagaimana kata peribahasa, tak ada gading yang tak retak. Yang kedua, tanda hubung menyambung awalan dengan bagian kata yang mengikutinya atau akhiran dengan bagian kata yang mendahuluinya pada pergantian baris. Contoh, kini ada cara yang baru untuk mengukur panas. Yang ketiga, tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur-unsur kata ulang. Contoh, anak-anak, bermain-main. Tanda hubung digunakan untuk menyambung bagian-bagian tanggal dan huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Contoh, 8/4/2008. PANITIA, panitia. Yang kelima, tanda pisah. Mengenai pemakaian tanda pisah ini ada 3 hal yang kita perlu perhatikan. Tanda pisah membatasi penyisipan kata untuk kalimat yang memberi penjelasan khusus di luar bangun kalimat. Contohnya, kemakmuran bangsa itu, saya yakin, diusahakan oleh bangsa itu sendiri. Yang kedua, tanda pisah menegaskan adanya aposisi atau keterangan yang lain sehingga menjadi lebih jelas. Contoh, Pak Samir, kepala lingkungan kami, memiliki jiwa pembangunan. Yang ketiga, tanda pisah dipakai di antara 2 bilangan atau tanggal yang berarti sampai dengan, atau di antara 2 nama kota yang berarti ke atau sampai. Contohnya 1980 sampai 2017 atau tanggal 1 sampai 26 Januari 1998. Tanda elipsis. Ada 2 hal yang harus kita perhatikan mengenai pemakaian tanda elipsis ini. A. Tanda elipsis menggambarkan kalimat yang terputus-putus. Contoh, maksud Yuni memeluk gunung. Ya, apa daya tangan sampai. 7. Tanda tanya. Hal-hal yang perlu kita perhatikan mengenai pemakaian tanda tanya adalah sebagai berikut. A. Contohnya, tanda tanya dipergunakan pada akhir kalimat. Tanya, contohnya, kapan Sonia pergi dari rumah? Tanda tanya.
tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun rasa emosi yang kuat. Contohnya, pergi, tanda seru, jangan diulangin lagi, tanda seru. Tanda kurung. Hal-hal yang perlu kita perhatikan mengenai pemakaian tanda kurung adalah sebagai berikut. A. Tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan. Contohnya, ejaan yang disempurnakan ialah ejaan yang resmi digunakan sekarang. Anak itu tidak memiliki KTP. Buka kurung, kartu tanda penduduk, ejaan itu disingkat jadi KTP, tutup kurung. Yang ke-10, tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat di dalam naskah awal. Contoh, sang sapurba tanda kurung siku dengan bunyi gemersik, ia memberikan uang tanda kurung siku kepada anaknya. Yang B, tanda kurung siku mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Contoh, persamaan kedua proses ini tanda kurung lihat pada materi sebelumnya. Kurung siku halaman 34, tutup kurung siku, tutup kurung. Perlu dijelaskan 34 sampai 35 perlu dijelaskan lagi. Yang ke-11, tanda petik. Ada 5 hal yang perlu kita perhatikan mengenai pemakaian tanda petik. Yang pertama, tanda petik dipakai untuk menganggapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah atau bahan tertulis lain. Contoh, tanda petik, saya belum siap, kata dia. Tanda petik, tunggu sebentar. Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahasa tanda kutip bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Yang B, tanda petik dipakai untuk mengapit judul syair atau puisi karangan atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Contoh, sajak aku dikarang oleh Khairil Anwar. Yang C, tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Contoh, cara tanda kutip coba dan alat biasa digunakan untuk mengajarkan suatu pekerjaan yang baru dihadapi. Tanda kutip approach biasanya diterjemahkan dengan kata tanda kutip pendekatan. Tanda petik penutup mengikuti tanda baca yang mengakhiri petikan langsung. Contoh, kata Tono, tanda petik saya juga minta satu. Dia bertanya, tanda kutip apakah saya boleh ikut. Yang E, tanda baca penutup kalimat atau bagian kalimat ditempatkan di belakang tanda petik yang mengapit kata atau ungkapan dengan arti khusus pada ujung kalimat atau bagian kalimat. Contoh, karena warna kulitnya Budi mendapat julukan si hitam. Si tanda kutip si hitam. Bang Komar sering disebut tanda kutip pahlawan, ia sendiri tidak tahu sebabnya. 12. Tanda petik tunggal. Hal-hal yang perlu kita perhatikan mengenai pemakaian tanda petik tunggal adalah sebagai berikut. A. Tanda petik tunggal dipakai untuk menggapit petikan yang terdapat di dalam petikan lain. Contoh, tanya Basri. Tanda kutip, tanda petik, kau dengar bunyi tanda petik tunggal, krik-krik tadi, kring-kring tadi. Tanda kutip, waktu aku buka pintu depan, aku dengar teriak anakku, tanda petik tunggal, ibu, bapak pulang, dan rasa letihku lenyap seketika. Tanda kutip, ujar Pak Hamdan, titik. B. Tanda petik tunggal dipakai untuk menggapit makna kata atau ungkapan bahasa daerah atau bahasa asing. Contoh, feedback,
dalam tanda kutip tunggal balikan atau try out tanda kutip tunggal uji coba. 13. Tanda garis miring. Hal-hal yang perlu kita perhatikan mengenai pemakaian tanda garis miring adalah sebagai berikut. A. Tanda garis miring dipakai di dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan pada masa satu tahun yang terbagi di dalam 2 tahun ajaran. Contoh, No 7 garis miring PK garis miring 1973. Street Jalan Keramat 3 garis miring 10 tahun anggaran 1985 sampai 1986. B. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata atau tiap koma, tiap koma, dan ataupun contoh titik. Contoh, garis miring street dikirimkan lewat darat garis miring atau laut, harganya rupiah 1 juta rupiah garis miring lembar. Baik, setelah kita mendengarkan dan menyimak sama-sama penjelasan yang sangat luar biasa dari kelompok 1 tentang penggunaan tanda baca, maka dapat kami simpulkan bahwa tanda baca adalah tanda yang dipakai di dalam sistem ejaan. Tanda baca terbagi atas berbagai jenis dan tipenya masing-masing mempunyai fungsi yang tidak sama. Fungsi tanda baca secara umum adalah untuk menjaga keefektifan komunikasi. Setiap tanda baca mempunyai aturan penggunaan dan fungsinya sendiri yang tidak dapat diganggu-gugat. Penggunaan yang salah akan menyebabkan gangguan kelancaran komunikasi. Berikut ini ada beberapa jenis tanda baca antara lain: tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda elipsis, tanda tanya, tanda seru, tanda kurung siku, tanda petik tunggal, dan tanda garis miring. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.